Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja puji syukur hanya milik Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan, siang dan malam, dan gajah-gajah berbelalai panjang, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan, salatan wa salaman ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Rika Sulustia Dan saya Rahmawati, dan kami akan menjadi MC selama acara Maulid ini berlangsung. Yang terhormat Ustadz Dedi Suhendra Rambe SHI, yang kami hormati Bapak RT RW Warung Sepakat Padang Halaban, yang kami hormati tokoh masyarakat alim ulama cerdik pandai, dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, kata sambutan. Yang keempat, marhaban. Dan yang kelima, ceramah agama sekaligus doa. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan saudari kita Lutfi Inayah Effendi dan Saskia Indah Wardani. Kepada saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Kitaban muajjalan wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabad
Shadaqallahul azim. Dan baiklah, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari panitia yang akan dibawakan oleh Yuhardi dan Husnul Al-Mubarak. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Ludiono selaku perwakilan tokoh masyarakat. Kepada Bapak Ludiono, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
Selanjutnya, masuklah kita ke acara inti, yaitu ceramah agama dengan tema menanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW demi mencapai tujuan dunia akhirat, sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dedi Suhendra Rambe SHI. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, tokoh agama, dan pada malam hari ini kita belajar sedikit, gak lama-lama, insya Allah cuma setengah jam. Kami hormati grup Nasid Nurul Islam. Ini saya tengok sudah pada berumur tapi semangatnya tinggi. Remaja kita mana Bapak? Ada remaja-remajanya? Oh, Pak Pendi remajanya. Ya, ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan semua sehat, amin. Amin. Anak-anak kami dimohon jangan ribut, ya. Nanti kalau ribut tidak dapat ilmu.
dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Pada tanggal 9 malam 10 dari bulan Oktober, kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Islam sebagai tempat berkumpulnya rahmat. Walaupun rumah banyak di gang sepakat, tapi kumpulan rahmat itu ada di masjid. Salawat dirangkai dengan salam, mudah-mudahan tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa sampai detik ini terus menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, salah satu sunnah tertinggi dan mahal pada akhir zaman adalah bersilaturahim. Silaturahim hari ini Bapak sangat mahal, sampai lebaran kadang-kadang tetangga pun tak kita jumpai. Sebab karena memang silaturahim hari ini kalau bisa dibayar mahal, sangat mahal sekali. Padahal silaturahim adalah sunnah tertinggi Rasulullah yang tidak boleh ada diputuskan persahabatan. Karena kalau putus persahabatan, putus juga hubungan pada Allah. Banyak orang tidak mengerti, tidak bersapaan dia 3 hari, sama juga dia tidak bersapaan sama Allah. Jadi kalau tak bersapaan dengan saudara kita, samalah kita kalaupun sholatnya tak diterima. Apa gunanya sholat kalau sama tetangga tidak bagusan? Apa guna puasa kalau sama saudara tidak bagusan? Apa guna zakat anak yatim diurus tiap bulan di simpang kanan, tapi persahabatan itu putus? Bukan perkara orang yang diputuskan itu, perkara Allah. Karena Allah nggak suka diam-diaman itu. Maka oleh karena itu, siapa yang kusut persaudaraannya, sambungkan kembali. Jangan tengok orangnya, mentang-mentang dia susah, misalkan kita orang kaya, hina kita kepada dia, lantas putus silaturahim hanya gara-gara permasalahan. Allah marah, Allah tidak suka. Makanya Rasulullah diutus malam hari ini kita maulid Nabi. Dan kalau bisa untuk tahun depan Ibu itu dibacakan pinomat 10 menit arti dari berzanji. Karena di situ dikisahkan Rasulullah ada bidan yang sangat mulia, 2 perempuan hebat. Kenapa hebat perempuan ini? Apa karena dia bertakwa pada Allah? Apa karena ibadahnya? Ternyata hebatnya karena diuji perempuan itu dengan ujian yang besar, tapi dia bisa melewati ujian itu. Sama hari ini mungkin ibu suaminya kurang taat, ya kan? Tapi ibu bisa melewati ujian dari suami. Ibu termasuk orang-orang yang hebat. Makanya bidan Rasul itu di barzanji disebutkan ada 2 wanita yang hebat yang dia diuji tapi sabar. Siapa dia, Bu? Maryam. Kenapa dengan Maryam kok dia hebat? Dia hamil tanpa seorang suami, difitnah, lahir anaknya yang bernama Isa alaihi salam. Fitnah bertebaran,
lahir Isa, langsung ngomong, sabar Maryam, diangkat oleh Allah bidan baginda Rasul. Asiyatu wa Maryam. Satu lagi siapa? Asia. Siapa Pak? Asia punya suami sombong pada Allah. Asia punya suami tak mau tunduk pada Allah. Dia punya rakyat banyak, berkecukupan hidupnya, berlimpah-limpah hidupnya, sombong. Orang kalau sudah cukup rezekinya sombong. Orang kalau sudah bercukupan hidupnya lantas dia sombong, nggak perlu sholat karena di masjid nggak ada uang. Orang dikasih sehat sombong, pas dikasih bisul ngucap, kasih demam ngucap, Allah ya Tuhanku, baru demam. Bisul pas pula di pantat 4, tidur tak bisa, telungkup saja, sakit dadanya, perut pula, bangun pagi pingsan, waktu baru 4 bisul. Mana hebat manusia ini. Makanya itu bidan itu dia perempuan yang hebat, yang dia diuji. Ibu bisa, mak-makku bisa jadi seperti Maryam, kuat menghadapi cobaan. Anak kadang-kadang melawan, dikasih jajan minta lagi. Udah, disuruh pulang jam 10, pulang jam 1. Kenapa? Karena ayatnya pulang jam 2. Kong sholat le, hayya 'alas shalah, bangun. Hayya 'alal falah. Cepet. Udah, tinggalkan itu handphone itu. Allahu akbar, la ilaha illallah. Matikan HP itu kalau enggak kau matikan. Berangkat dia, gantian bapaknya main handphone. Bapak sekarang begitu. Betul. Ngerasa boy. Gini ya Pak, bukan apa-apa. Kalau anak tak dididik ke masjid, kalau istri tidak dididik sholat, haram mampus besok kita didoakan orang ini. Kita pemimpin, tak usahlah pemimpin negeri dulu. Pemimpin terkecil adalah suami, dan suami besok akan ditanyakan. Kalau ada istri tidak soleh, tetap salah suami. Kalau ada anak tidak soleh, kalau ada anak melawan sama orang tua, yang salah tetap ayahnya. Ajab. Maka pada malam hari ini mau kita bicarakan maulid itu. Rasul itu jaddu Hasan wal Husain. Apa arti jaddun? Jaddun itu kakeknya Hasan Husain. Nama ayah Hasan Husain siapa Pak? Ini udah puluhan tahun kita maulid, kita dulu. Siapa nama ayah Hasan Husain? Siapa yang tahu? Ada mopo. Siapa? Ayo kita belajar loh. Bukan. Hasan Husain cucu Rasulullah. Tentu ada ayahnya. Ali bin, tepuk tangan. Ali, itulah ayah Hasan wal Husain. Mamaknya siapa namanya? Siapa Pak mamaknya? Coba bertanya sekali lagi. Siapa kawan Upin? Ipin. Siapa kawan Upin yang suka main pantun? Hafal. Tengok kalian lah. Oh bu, hafal orang itu. Dijarjit kadang.
diucapkan. Sama kayak oma-oma. Ayah juga. Kenapa anak sering, saya dulu guru, cuman pertengahan kemarin tidak guru lagi. Anak-anak sering berkata kasar, disuruh bandal, kaki 4 keluar, kaki 2,5 keluar. Indah-indah kata-katanya, bam bam bam. Nah, di mana pendidikan yang dia dengar kaki 4 tadi? Di rumah. Dibawanya kata-kata di rumah, langsung dibawa ke sekolah. Jadi pendidikan keluarga itu dari rumah yang dia dengar dominan. Karena yang banyak berhadapan dengan anak mamanya. Maka seorang istri kalaupun bertengkar dengan suami, jangan depan anak. Mereka merekam ucapan itu. Mana tahu pas bertengkar keluar kata-kata indah. Dengar si anak diucapkan. Jadi kalau bertengkar besok di kamar, bubak, pala udah keramas. Aku pernah gitu, aku sekarang tak mau lagi bu, suruh menasihati bertengkar. Alah macam petinjunya yang namanya pernikahan. Berantem peluan lagi. Gelut orang itu perang, dikasih nasihat, berantem, awak tak enak jadinya. Besok udah keramas orang itu. Asem masa. Rasulullah dilahirkan oleh dua bidan yang hebat yang bernama Maryam dan Asia. Asia hebat karena diuji. Bersyukur suami ibu tidak soleh. Kalau ibu berhasil dapat suami tidak soleh, berhasil melewatinya, surga bagian ibu. Nah kalau soleh dia, mana ada pahalanya? Tapi kalau dia nggak soleh, bandal, pulang malam, kadang beras nggak peduli, dikit-dikit tengok bang. Tapi kalau pakai cepat. Kadang-kadang kasar, tapi pak jangan mukul pak. Bapak kalau mukul dilaporkan, kena hukum namanya. Ya, jangan mukul. Karena dia punya abang, punya adik. Kalau dengarnya kakaknya dipukul, marah abangnya. Betul. Jangan pukul, tapi pukul dengan kata-kata yang indah. Suami istri itu harus akur. Bagaimana sholatnya dijaga? Suami sholat, istri sholat. Hari ini sholat diabaikan banyak rata-rata. Maulid sudah kita adakan, yang sholat itu saja di waktu subuh. Padahal sholat itu sangat penting dalam kehidupan ini. Sholat itu kalau subuh, malaikat dan Allah melihat dari dekat siapa yang sholat subuh, siapa yang sholat subuh itu. Turun malaikat tiap pagi, naik di waktu asar. Makanya habis subuh tak ada sholat lagi. Kenapa? Disuruh berzikir. Sampai kapan? Sampai mau terbit matahari. Namanya sholat isyraq. Sholat isyraq fadilahnya seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Rasul ucapkan. Jadi besok kalau mau naik haji dan umrah, habis sholat subuh jangan bergerak dari sajadah. Berzikir pada Allah boleh, la ilaha illallah boleh, baca Quran juga boleh. Zikir apa saja, subhanallah, 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 walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Sekira 1 jam lebih sedikit sebelum matahari terbit, mau keluar, sholatlah sholat isyraq. Berapa rakaat? 2 rakaat. Inilah waktu duha pertama namanya. Apa yang terjadi kalau di waktu subuh? Allah sehatkan hatinya. Hari ini banyak sakit hati pak. Bu, hari ini banyak sakit hati manusia, tapi hatinya nggak diperbaiki. Hatinya sedang sakit tapi nggak diobati. Siapa obatnya? Rasulullah, baca Quran. Tombol hati ada berapa? Eneng 5 perkoro. Yang pertama apa? Waca Quran dan maknane. Bapak tes besok baca Quran sekalian maknanya, ternyata di situ seperti ada cerita yang indah sekali. Besok baca, beli buku terjemahan atau kitab Quran terjemahan, silahkan dibaca. Ternyata Quran itu cerita. Ada di situ tauhid, ada sejarah,
Bagaimana Nabi Yusuf dibuang saudaranya ke dalam sumur. Bagaimana neraka digambarkan. Hal ataka hadithul ghasyiyah, kata Allah, hai manusia, kamu tahu tidak bagaimana hari kiamat itu? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, pada hari kiamat besok semua wajah tertunduk, takut dihukum oleh Allah, tertunduk karena punya salah. Sama kayak kita, kalau ketahuan kita mencuri, ditanya yang mencuri, pasti tunduk kepalanya. Kenapa tunduk? Karena dia salah. Besok pun kita semua demikian, dipanggil oleh Allah, dipanggil satu-satu. Yaumul ba'si, hari dibangkitkan manusia, bangkit dari alam kubur, tak ada satu helai benang pun, tak ada pakai baju, tak ada pakai celana, semuanya utuh, telanjang bulat, istri telanjang, ayah telanjang, anak telanjang, cucu telanjang, semua telanjang dalam keadaan ketakutan. Aisyah berkata pada ayahanda Rasulullah, ayah, kalau seandainya telanjang, apa tidak malu kami besok? Apa kata Rasulullah? Anakku Aisyah, Fatimah, besok orang nggak mikir malu lagi, nggak terpikir beda jenis kelamin. Kenapa ayahanda? Semua siap-siap akan mempertanggungjawabkan semua amalnya. Berapa kali dia tidak sholat selama hidupnya, berapa kali durhaka dia kepada orang tuanya, berapa kali dia marah sama istrinya tak ada sebab, dipukulnya anaknya gara-gara masalah suami di luar, dibawa-bawa ke rumah. Berapa kali lisan ini kasar berkata pada orang tua, berapa kali berbohong kita kepada orang tua, berapa kali kita tidak zakat padahal haulnya sudah keluar, berapa kali anak yatim kita abaikan. Semua dicatat oleh Allah dan dipanggil satu persatu nanti. Makanya itu tak lagi berpikir malu ketika itu, hilang malunya. Kenapa? Di dunia pun Allah cabut rasa malu itu. Siapa mereka yang rasa malunya hilang? Satu, azan bergema, nggak mau dia ke masjid. Azan bolak-balik lewat dia, sedikit pun tak terpikir. Dicabut oleh Allah malunya. Orang kalau sudah malunya diambil, berbuat seenaknya dan dia tidak malu. Jangan sampai dicabut malu kita. Kedua, jangan sampai Allah tidak izinkan kita datang ke rumahnya. Karena yang dapat hidayah itu bukan S1, bukan S2, bukan S3, bukan ustaz, bukan ustaz, bukan siapa-siapa. Yang dapat hidayah adalah yang Allah kehendaki. Yahdi man yasha wa yaghfir man yasha. Yang diberi hidayah itu yang dikehendaki Allah, yang suka Allah padanya. Yang diampunkan Allah itu yang Allah suka padanya. Berarti cari mana yang Allah suka. Satu, urus anak yatim, Allah suka. Damaikan orang yang bertengkar, suka Allah. Apa lagi? Fakir miskin, bebaskan dari kelaparan. Jangan makan enak. Fakir miskin tetangga tidak makan. Baca juga bismillah. Bismillah artinya dengan nama Allah, pengasih penyayang. Minum kita, tetangga nggak minum. Apa bismillahnya itu? Bismillah makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Tonggo nggak mangan, baca doa juga. Apa guna doa ini? Bagaimana mau berkah yang dimakan sementara sahabat kita ada yang tak makan? Bismillah itu kan wujudnya berbagi, bukan ucapan saja. Kalau cuma ucapan, anak TK pun sering bilang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tiap hari mereka. Tapi Allah minta, mana wujud bismillah? Bismillah itu kasih sayang. Guyub satu kampung, tak boleh pecah. Itulah bismillah. Apa itu bismillah? Masjid Nurul Islam ini bismillah. Kenapa Ustaz? Dibagi tempatnya, ada sokonya, ada tiangnya. Ini kata bismillah. Sound system dibuat seperti ini biar kedengaran yang lain. Bismillah.
bismillah. Ibu duduk pas, rata semua. Kenapa rata? Teratur karena bismillah. Sampai datang ke tempat ini mengharap ridho Allah karena bismillah. Tapi yang paling hebat bismillahnya adalah ada orang lapar, bebaskan dari kelaparannya. Jangan cuma ditengok kasihan saja, kasihan orang mangan, tapi duitnya orang metu, zakatnya nggak keluar. Orang mangan, Islam itu rasa sayang yang timbul di hati. Si bulan di kok orang teko nang masjid, moh sowan yuk. Kenapa Pak? Kok orang teko nang masjid? Apa sakit? Kita kan enggak. Yang enggak ke masjid amen. Yang kedua yang kita lupakan, tak kita doakan kampung kita tinggal di mana. Tidak kita doakan teman wirid kita. Sudah wirid puluhan tahun, teman yang di samping pun enggak didoakan. Cuma datang tok jasate, kolbunya nggak ada di situ. Nggak gitu Islam. Islam itu duduk bareng doakan bumi lorong sepakat itu sampai beranak pinak nanti nih. Mentang brojolnya di sini. Doakan tempat kita tinggal biar berkah. Kalau sudah berkah banyak ke masjid, jangan. Karena sedikitnya doa kita lantas berat kaki ini ke masjid. Karena banyaknya permusuhan ini sehingga masjid jadi sasaran. Bro, jangan salahkan masjid. Ini rumah Allah. Tetap datangi. Betul. Ini udah dibangun cantik, berkeramik, ber-AC. Apa kurangnya? Apa salahnya asal kita ke masjid? Ustaz, aku kerja. Boleh? Kerja nggak apa-apa. Maghrib datang kan? Nggak mungkin juga malam kerja. Oke. Mungkin sebulan sekali kita lembur. Tapi setidaknya habis maghrib kumpullah kita di sini bareng-bareng. Tujuan masjid itu dibuat biar kumpul. 1, 2, 3 kumpul. Kata piye? Mau piye kerjane? Lancar Pak, trek sawit ya wes. Alhamdulillah trek. Nanti kalau nggak trek gue sombong. Beras naik men puasa kabeh. Biasanya makan udang galah, udang halus. Biasanya beli bawang 1 kilo, ya udah 1/4. Kita disuruh ngirit karena kita selama ini sombong. Hambur-hamburkan uang tak kemana, uang banyak, rencana banyak, uang dikit lapar, dikit lapar. Teslah kalau bokeh pasti lapar. Tengok orang makan bakso, pas uang banyak mau nengok orang makan bakso nggak lapar. Kenapa? Banyak uang, berarti Tuhannya uang. Kalau uang nggak ada ke masjid, lapor kalau Gusti Allah. Ya Rabb, habis bokeh ya Allah, bicaranya ya Allah. Giliran duit banyak, Allah orang diterke nurul Islam. Jangan gitulah. Kenapa kita perlu maulid Nabi diajarkan pada anak-anak? Udah torbang orang ini. Padahal itu orang itu nih. Rasulullah seorang politikus tapi tidak menjegal kaum. Lengkap Rasul itu. Politikus ulung, pedagang hebat, timbangannya pas. Artinya apa? Yang pedagang timbanganmu jangan bermain-main. Karena ketika kau main-main dengan timbangmu, silahkan nanti neraka siap mendatanginya. Kalau dagang jujur, biar mujur. Ngeri. Rasul dari kecil disuruh ngangon. Tahu ngangon bu? Ngangon lembu, ngangon sapi, ngangon kibas. Yang diangon apa itu? Sakjane Pak. Saya mau tanya ilmu ini. Rasul mengangon atau gembala kambing. Maksud Allah itu disuruh gembala kambing, ilmunya apa itu? Kita sinau bareng. Apa ilmu
ngembala kambing itu tak mungkin Rasul cuma ngangon-ngangon gitu kalau ilmunya nggak ada. Tahu belimbing, teles disuruh manjat, walaupun licin tetap panjat, yang penting dapat buah. Hati-hati lah, Rasul disuruh ngangon kambing itu ilmunya apa? Menjaga apa? Nafsu. Nafsumu jaga. Ketika ngangon kambing jangan merokok entek tapi sumbi orang ini. Ngangon tapi masa mudut. Jaga itu nafsumu itu. Nafsu kayak gitu kalau dimenggekkan dia, habis kita dikuasai oleh nafsu. Sekali tidak puasa, besok tak akan puasa. Sekali malas ke masjid, tak akan ke masjid. Kenapa? Engkau sedang dikuasai nafsumu, bukan dikuasai Allah lagi. Kalau sudah nafsu menguasai dirimu, yang mengatur nafsu. Hati-hati. Asal gak akan ke masjid. Siapa yang menguasainya? Nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang masuk surga besok hati mereka yang bersih. Kalaupun sholat nggak boleh membenci. Siapa yang sholat masih membenci saudaranya, tak diterima sholatnya, Allah nggak mau. Hatimu ada sarang kebencian, kau bawa sujud pada Allah. Karena surga isinya hati. Hati tak tampak, tapi nampak dalam pergaulan, nampak dalam tingkah. Benci saja surga nggak butuh. Orang laku sholatmu, orang laku zakatmu, nek hatimu masih ada kebencian. Wih, angel. Wih, sholat pak, cuman aku nengok dulu orang yang menyentak petu, nggak bisa. Kok jumpa mukanya keren kali ya? Kenapa? Buat tingkah aja kawan tuh. Nggak bisa. Surga nggak butuh itu. Yang surga butuhkan damai, cinta, kasih sayang. Tapi bismillah, bismillah dengan nama Allah, pengasih, penyayang, kasih, sayangi. Yang susah kasih, jangan diejek. Lah orang nggak sholat diejek, yang nggak sholat malah dikatai. Gugur sholatmu itu, nggak laku itu karo Allah. Takbir. Artinya apa? Yuk rangkul bareng kita saomah gede, guyup. Yang mungkin nggak ke masjid datang ngopo pak, tak pijik apa? Islam ngopo nggak ke masjid? Bu, kenapa bapak nggak ke masjid? Entah lapar 2 hari ini marah-marah aja. Ya kalau marah-marah obatnya ke masjid. Jangan keluar masjid. Di luar masjid banyak hantu belau. Di dalam masjid banyak Allah dan malaikat. Yang galau-galau ke masjid. Yang punya masalah di luar lapor ke masjid. Jangan lapor di luar. Di luar itu liar, nggak ada yang bisa dipegang. Curhat kita senang orang dengarnya, batinnya apa mampus kowe. Tapi di masjid nggak mungkin. Ngopo pak ngene lah kan enak. Maka masjid itu nggak ada ditutup, dibuka 24 jam. Maka di masjid itu harus ada dapur buat teh. Habis maghrib jangan pulang, duduk kita di sini. Untuk apa? Untuk biar guyup. Mungkin ada selek di siang hari, duduk bareng enak, dibuatkan teh. Nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Neraka besok adalah semua tertunduk ketakutan karena sejarah, dan semua yang bermaksiat dia pasti ingat apa yang dia lakukan. Dan nanti semua layarnya akan dikembangkan, mulai dari saksi, jamnya, di mana tempatnya, apa perbuatannya. Contoh, mencuri dia ada saksinya, apa yang dicuri
mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Wafat kita, pulang yang keluarga, anak nangis paling 1 bulan, guru-guru ngente, dia pun cari kerja lain. Istri kalau suami meninggal paling sebulan, cari lagi, lo masih hidup gak nyari. Ibu meninggal kami paling sebulan ya bu, apalagi masih muda, cari. Kenapa? Wajar dong. Jadi siapa yang di barisan itu sekarang? Tinggal anak dididik tidak, selama dia hidup dididik, sholatnya tidak. Kenapa saya bilang sholat bu? Karena anak ini besok kalau kita wafat hanya doanya yang kita butuhkan. Iya, tahu aja. Yang dibutuhkan kita besok anak sholat ke masjid, di masjid dia doakan orang tuanya. Bu, hafalkan doa orang tua pada anak. Allahumma ghfir lana, terus dzunub wali warhamhuma. Ajari mereka artinya. Tahu artinya bu? Nah, gawat kalau nggak tahu artinya. Ya Tuhan kami, kasihani kedua orang tua kami sebagaimana mereka dulu mengasihi kami, mencintai kami, mengurus kami. Perjuangan ibu itu besar sekali, mulai dari melahirkan, menumpang kita di rahimnya 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau bahagia rumah tangganya? Siapa yang mau dekat pada Allah? 1, orang tua diurus. Jangan bilang keluarga bahagia kalau orang tua nggak diurus. Ada 3 orang bahagia dan ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. 1, berbakti pada orang tua. Engkau punya mertua, mertua jangan sakiti. Mertua sama kayak orang tua. Di zaman sekarang ini karena mertua disakitinya, karena mertua berkata kasar dia, durhaka, tidak mencium bau surga. Gak usah cerita sholat kalau durhaka, usah cerita kaji, usah cerita maulid kalau mertua disakiti, mertua dimarahi, mertua dihinakan. Gak laku ibadahmu, gak laku jilbabmu, gak laku nabi pecimu. Kenapa? Kau rusak pintu surga. Rumah kalau rusak pintu tak akan masuk dia. Rumah dibangun megah, tinggal masuk, kunci gak ada, gak bakal masuk. Betul? Ibadah mertua disakiti, neraka bagian. Banyak kasus kayak gitu masalahnya, disakiti. Awak yang dilahirkan sepele pula dia. Orang boy, berhak ini gak usah dipakai lagi kayak gini. Ini orang usah pakai lagi, orang kurang. Yang kedua siapa? Yang dia bahagia di akhir zaman, istri yang taat pada suami. Ustaz, dia tidak taat, tetap engkau biar Allah yang uruskan. Walaupun kami tidak sholat, engkau sholat, jangan berkata kasar pada suamimu. Kau sudah sholat, tahajud tiap malam, berjilbab yang baik, sedekah, zakat, tapi sama suami kasar, takkan masuk surga seorang perempuan walaupun suaminya tidak soleh. Enak kali dia, biar Allah yang ngurus laki-laki. Mau dibumbang biar sama Allah yang ngurus. Tapi jangan seorang istri berkata kasar kepada suaminya. Yang ketiga siapa yang bahagia? Yang bahagia adalah mereka yang sedekahnya kuat. Bu, sedekah itu dahsyat. Mulai besok buat tabungan kecil. Sebelum lagi sholat sudah masukkan tabungan itu. Ajak 5 orang di Nurul Islam. Udah, habis sholat subuh masukkan itu. Habis sholat subuh masukkan itu. 1 bulan yang 5 orang terkumpul berapa uangnya. Datangi di mana tempat itu orang susah, fakir miskin, yatim piatu. Apa guna amalan ini? Menghantarmu kepada ridho Allah. Banyak orang berharap surga, tapi mereka lupa ridho Allah. Salah kalau kita cuma mengharap surga, ridho kita tinggalkan. Sedekah mengharap ridho, bukan surga.
Sholat mengharap ridho, jangan mengharap surga. Allahnya di mana? Puasa mengharap ridho Allah, jangan harap surga. Gara-gara pahala lupa Allah. Perbaiki itu biar gak salah besok. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan dimulai dari niat. Ibu kenapa sabar dengan bapak? Iyalah, aku hanya mengharap ridho Allah. Ibu kuat ya, padahal dia nakal loh Bu. Di sana banyak ceweknya Bu. Biarlah aku mengharap ridho Allah. Iya Bu, dia tuh gawat kali di luar. Biarlah aku mengharap ridho Allah. Biar Allah yang urus. Jangan kita berkata kasar. Kalau kita berkata kasar, gugur kesolehan kita, gugur sholat kita, gugur puasa kita. Akhirnya apa? Setiap orang adalah terus bersangka baik, jangan bersangka buruk. Kalau kita bersangka buruk pada orang, sesungguhnya diri kita yang buruk. Bersahabatlah seperti cermin, senyum kita, senyum dia. Tapi jangan bersahabat seperti duit, lain di belakang, lain di depan. Itu saja yang sahabat saya sampaikan. Gak banyak-banyak. Perbaiki bismillahnya. Perbaiki bismillahmu, jangan cuma ngomong tok, praktek. Wujud bismillah. Kasih sayang, gak ada permusuhan. Cinta kasih, saling bantu. Jangan katai, jangan ngerasani orang. Bu, jangan ngatai orang Bu. Ibu ngatai orang sama dengan ngatai ibu sendiri. Kalau ibu ngajak ngerasani orang, suatu saat besok ibu akan dikatainya. Lah kenapa gitu? Lah dia aja ngatai kawannya, besok pisah ibu. Dikatainya kelemahan ibu. Iya, ngene, habis semua. Aib dibuka semuanya. Kalau bisa tutupi aib orang. Kalaupun ada berzina, panggil 5 orang saksi. Misalkan berzina ketahuan orang, panggil 5 orang. Kalau cuma sendiri jangan, dilarang. Kalau memang ditutupi ada aib orang, misalkan bertengkar suami istri, jangan buka aib yang dikatakan istri, sampaikan sama suami. Ini adu domba. Adu domba itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Difitnahnya, dibuka-bukanya aibnya. Jangan terlalu jujur pada orang, jangan terlalu percaya pada orang. Allah sudah menunggu. Hei, siapa yang punya masalah kalian, datang sama aku, curhat aku tampung. Yang paling dahsyat kapan ibu? Jam 2 lewat sedikit tahajud. Di situ curhat sama Allah. Ya Rob, suamiku ya Rob, bandel kali ya Allah. Urus ya Allah. Ya Allah, istriku ya Allah, kok makin hari makin keras ya Allah. Pada rambutnya udah ubanan ya Allah, badannya udah mulai bungkuk tapi kok masih kasar ya Allah. Curhat sama Allah, yang Allah tunggu kita tiap malam. Jangan curhat sama manusia, belum tentu dia suka. Betul. Pandai-pandai menitibui ya. Siratal mustaqim itu bukan besok seperti rambut dibelah 7. Gimana itu? Seperti rambut dibelah 7, lewat orang jatuh buang. Udah. Siratal mustaqim itu ya sekarang. Sampai kalau nggak ikut aturan Allah, plek neraka masuk. Nggak ada bisa titi-titian lagi. Panggil, ucok, lewati, jatuh. Enggak. Siratal mustaqim itu sekarang. Kalau sekarang nggak sholat, masuk neraka. Ngerti? Paham ya Pak? Siratal mustaqim sekarang, nggak besok. Kesuwen, besok barzah. Barzah itu 3 yang ikut, 2 pulang, 1 tinggal. Harta tinggal, omah, istri, anak, balik kepeh, amal yang tinggal. Itu yang menemani kita. Lah sekarang cari amal kita kok males. Diajak kebaikan nggak mau, udah kuat emang badanmu. Orang nggak sholat berani nggak sholat, hebat, tahan tonjok berarti. Yang nggak sholat tahan tonjok berarti. Salut aku. Subuh nggak sholat langsung kerja. Subuh kayak rumah kuburan, bangun-bangun jam 6, ucik masa. Lah sholatnya kapan? Entah. Pergi ke Anca, yang punya Anca Allah, nggak malu kita. Yang ngasih sawit Allah malah izin sama sawit, izin sama kantor, sama yang punya kantor dan punya sawit nggak izin. Sampaianlah datang orang masuk tanpa
masuk mangan Bali rasopan itu. Masuk ke rumah nggak izin dia. Sama kita hari ini punya harta nggak izin sama Allah. Yang ngasih harta siapa rupanya? Allah. Makanya Rasul dikirim biar jadi uswah teladan. Rasul itu menyayangi bukan membenci. Rasul itu suka di masjid. Rasul itu suka menolong orang. Ada aib orang kalau bisa ditutupi, panggil orangnya, bicara empat mata, jangan diumbar-umbar, malu nanti dia. Siapa yang buka aib saudaranya, besok akan dibuka Allah aibnya, pasti tidak di dunia, di akhirat besok dibuka semuanya. Saya pernah ceramah di Lokanulu. Setelah saya cerita masalah barzah, saya turun, kakek itu nangis dan saya dipeluk. Loh ngopo kek? Aku mati suri 3 tahun. Wih, lama kek? Lama. Cuman turu aja orang mangan. 3 tahun hidup mati suri. Ustaz percaya nggak? Terserah. Iya, kek percaya, kek bilang. Apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Rupanya besok dibangkitkan kita dari alam kubur, istri, suami, anak, tak satu pun yang ada bergandengan tangan besok dibangkitkan dari barzah. Jalannya lurus, ternyata ada yang ke lembah-lembah. Yang nengok ini kakek itu, nggak ada yang sama, lurusnya, tapi ada yang ke lembah, ada yang ke hutan-hutan. Suami ke sana, istri ke sana, anak ke sana. Jadi apa yang kakek lihat? Bumi ini gelap, gelap gulita, nggak ada kecuali apa kek? Binatang sedang berzikir, hewan la ilaha illallah. Merinding aku ya Allah. Berarti manusia sedikit yang berzikir pada Allah. Hewan rupanya berzikir. Pagi jam 4 rupanya hewan berzikir, kita nggak berzikir. Maka dia nangis, sadar 3 tahun mati suri. Apa dia bilang? Aku siap kau panggil ya Allah. Kenapa? Bumi ini fitnah, bohong, bohong. Bumi gelap, yang ada cuma zikir, itu pun hewan. Jadi kakek siap mati, aku siap mati. Kenapa? Ternyata dunia ini gak ada kopong, istana tinggal cangkang, gede tapi kopong. Hati-hati, siapkan mati kita bu. Kerja-kerja juga tapi siapkan akhirat. Allah di tangan, dunia di tangan, ya, dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan simpan di hati. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allahu Akbar itu di hati. Kalaulah ada ayam masuk ke kandang tapi ada di situ musang, takkan bisa masuk dia ke dalam kandang. Kenapa? Ada musang yang siap menerkamnya. Sama hari ini, bagaimana mencintai Allah kalau dunia masih berselemak di hati kita? Takkan masuk Allah ke hati kita kalau makhluk selain Allah tidak kita buang mulai hari ini. Di hati dunia tak bakalan. Kerja itu di sini aja, semangat. Tapi pas ada di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, genggamanmu lepaskan, penamu lepaskan, daganganmu yang receh itu, jabatanmu yang receh tinggalkan. Orang laku ketika sudah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang besar di bumi ini, bangunan orang laku, jabatan apa meneh, orang laku, datang kepada Allah, tundukkan kesombonganmu. Yang sholat itu hatinya, jangan cuma jasad tok. Orang sholat kadang-kadang cuma jasad, hati gak sholat. Yang ruku itu hati.
tidak sombong. Yang ruku cuma jasad. Sami Allah. Yang kedua, terakhir ini, tolong sholatnya dibaca maknanya, Bu. Beli buku tuntunan sholat di Reja cuma 20.000-nya itu. Kita kredit ratusan juta kita bayar untuk tuntunan sholat saja, nggak bisa kita beli. Pak, besok beli tuntunan sholat 20.000 di toko Reja, di Sekampak juga ada. Untuk apa Ustaz? Coba dipahami bacaan sholat biar lebih khusyuk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, Allah yang besar. Walhamdulillahi katsira, dan pujian Allah yang begitu banyak. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pagi dan petang. Kita kalau paham, kita yang dibaca enak, yang sholat gak cepat-cepat. Ya kalau cepat-cepat berarti gak paham itu. Sholat zuhur 2 menit, wah gas. Betul ya? Kita besok belajar sholat sama-sama. Saya belum betul sholat saya, tapi setidaknya janganlah cepat-cepat. Apa subhana rabbiyal azim, maha suci Engkau yang besar ya Allah. Kita sih baca sekali maknai juga. Subhana rabbiyal azim, maha suci Engkau ya Allah yang gede, azim, akbar, agung. Kalau sudah agung, dudukkan kepala, berarti kita hina di hadapan Allah. Nggak ada sholat kayak gini. Ginilah, nunduk loh. Kan sholat itu menghilangkan kesombongan. Jadi kalau ada orang sholat masih sombong, sholatnya kurang bener, perbaiki lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Engkau ya Allah yang maha apa? A'la, Engkau yang tinggi. Allah tinggi, kita hina Pak. Kepala kita sampai rata dengan telapak kaki Pak. Sama derajat telapak kaki dengan wajah, dengan kepala yang kita tundukkan. Kepala tempat lobe, tempat jabatan, singgasana, raja di tempat kepala. Tapi ketika sujud pada Allah tidak ada gunanya itu. Sama dengan telapak kaki derajatnya. Yang tinggi hanya tempat apa? Silit mengeluarkan goreng pisang warna kuning. Itu yang lebih tinggi ketika sujud. Berarti wajahmu lebih hebat ketimbang silit. Besok ada sombong, dasar silitmu. Nggak ada apa yang sombong. Tempat mengeluarkan kotoran yang lebih tinggi daripada Allah ketimbang wajah kita dan kaki kita. Allah ya karim. Hina kita ini berarti hina dina, nggak ada bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah datang ajal, nggak bisa diundur, nggak bisa dicepatkan. Kata Allah, pas hari ini kau wafat detik ini juga. Besok kau wafat jam 7, wafat jam 7. Tak bisa tawar-tawar lagi jam 6 apa jam 5, karena mati pasti. Mudah-mudahan berkah dan diberikan kita kekuatan ibu semua. Mudah-mudahan ibuku sehat, sabar. Mungkin suaminya kurang soleh, nggak apa-apa lah, namanya iman akhir zaman. Cuman jangan turun terus, naik sedikit lah. Iman akhir zaman kan turun naik. Kalau udah turun jangan lupa naik. Ini turun lo tak kemana-mana udah jauh. Bangun dikit lah, tengok kawan-kawan. Ayo weh, cuman weh. Di sini wirid masih Nurjono. Wirid, insyaallah. Wirid itu penting, saya kasih tahu. Insyaallah begitu. Wirid itu amalan bumi Allah. Kalau di Indonesia banyak orang yang berwirid. Wirid itu doanya. Siapa yang ikut wirid di tempat ini? Tentu ada yang di Sumatera Utara, di Sumbar, di Palembang, seluruh Indonesia, bahkan seluruh bumi. Maka dapat kecipratan dia. Apa dia? Ila hadratin Nabil Mustafa. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrati ajma'in min masyariqil ardi ila magharibiha. Bayangkan dari barat ke timur, dari sana ke sana. Dapatlah kita doa yang dari Malaysia, dapat dari Sumatera Utara, dapatlah kita asal ikut jaringan itu, ikut putaran wirid. Maka wirid jangan tengok di kampung itu, walaupun 2 orang tetap wirid. Kenapa? Di kampung orang banyak doa, terkucurkan rahmat kepada yang ikut itu. Ikut beri
Orang mutu saiki. Lah mau kiamat loh. Jambi udah kebakar itu. Mas, Palembang udah kebakar. Kan banyak waktu. Enggak sehat-sehat, Pak. Iya. Orang yang waktu atine. Wes tobat. Tobat semua tobat, enggak ada lagi kajian kecuali tobat semua. Kita mau mati. Usah kaji lagi yang tinggi-tinggi. Salatmu perbaiki, wes. Insyaallah ya. Kasih tahu suaminya ya. Abang sayang, abang ganteng, bilang gitu lo betul ya. Abang tuwe, sini we. Enggak apa-apa. Lo bojone kok halal. Iya kan? Bukan saru. Tapi jangan sama orang lain. Bojo sendiri, tangki. Abang sayang bangun, abang lagi ngerti. Abang sayang, ayo abang. Nah, kau kena penjara. Ya, suami itu dipuji saja. Kami kelompok-kelompok kok. Walaupun orang buri gue nggak suka. Tekor aja gue. Walaupun ini ngenes. Ih, bang, makan bang ya. Senyum aja. Ih, abang ganti aku makan loh. Kuat loh. Makan bang. Lah kok ini beras bang. Mangan oke. Orang mikir gitu. Ya, pandai-pandai harus mesra suami istri. Uang di celana jangan diambil, lapor ini bang ada 50.000. Digosok aja diambil, anak hilang, gue ngambil, ya kan? 7.000 disuruh beli belanja baliknya kan? Nah, cepet kena 70, 30 balik. Kemana-mana deh? Alah, wes tas tuku bang. Ya, nggak boleh tegar suami istri. Mudah-mudahan semua bergaul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya hanya berdoa ya Allah. Sepakatlah lorong sepakat ini untuk sama-sama kita bersama memakmurkan Nurul Islam ini. Allah amin. Saya mohon ya Allah, mudah-mudahan tadi mak-mak kami yang datang pening kepala ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini hilang pening kepalanya, bukan kepalanya yang hilang. Orang-orang tua kami yang tadi galau, wis ora rame, ustadi lokal ya ora apa-apa lah, sing penting ilmuwe, mudah-mudahan balik kok sehat walafiat. Sehat kantongnya. Ojo lali bojomu, ojo main sendiri. Ini kok banyak duit mah, perempuan begitu kok dikasih duit ketika minta uang rokok kasih lah, jangan sampai merepet, dikasih uang semua, minta rokok, jangan begitu, marah orang ini, dia punya akal, gaji 2 juta, nah sama kau 1,5, ku simpan kantongku, kenapa kau simpan? Jangan minta rokok. Oke, berkah, mohon maaf kalau ada yang kasar, karena kami makhluk kasar bukan makhluk halus. Kalau ada yang baik ambil, ada yang jelek hembuskan, buang jauh-jauh. Yang penting satu, ramekan masjid kalau mau selamat matinya besok. Suruh suami didik anak 7 tahun didik, 10 tahun, 3 tahun dakwah di rumah. Le sholat, dok sholat, le sholat, 3 tahun ngomel nggak apa-apa. Subuh harus bangun, pak bangun, pak bangun, le bangun 3 tahun, 10 tahun dia tak mau, baru dipukul yang mendidik. Kamu ya, agar apa? Agar dia tahu sholat itu punya hukuman. Yang saya takut adalah ketika anak tidak sholat, tak ada hukuman dari orang tua, berarti sholat nggak apa-apa. Didik mereka hukuman yang mendidik. Besok kau nggak sholat subuh, nggak jajan. Sholat subuh besok baju lebaran nggak dibelikan. Kasih mereka seperti itu, biar termotivasi. Biarlah awalnya takut, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi niyyah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa
waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami yang datang hari ini termasuk hamba yang berbicara, yang banyak bicara, banyak dosa. Rabb, kami datang ini pun dengan aib ya Allah, banyak dosa kami ya Allah. Dosa kami kalau dihitung ya Rabb seperti Jabal Uhud, seperti buih di lautan. Amal kami sedikit, persiapan kami sedikit untuk menuju masa kuburan ya Allah. Ya Rabb, beri kami hidayah ya Allah. Beri hidayah saudara kami yang belum dapat hidayah ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Selamatkan saudara-saudari kami ya Allah. Berikan hidayah untuk masyarakat Simpang Kanan dan sekitarnya ya Allah. Terkhusus lorong sepakat ini ya Allah. Ya Rabbana, lembutkan hati masyarakat kampung kami ini ya Allah. Satukan mereka dengan cinta-Mu ya Allah. Jangan cerai-beraikan kami ya Rahman. Hari ini kami punya salah banyak ya Allah. Puasa kami banyak yang belum kami bayar. Zakat kami bolong ya Allah. Puasa kami banyak yang belum kami bayar ya Rabbana. Ya Rabb, tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Rahman. Bantu kami ya Allah. Kuasai jiwa dan raga ini wahai ya Allah, agar tidak dikuasai syaitan iblis laknatullah ya Allah, agar tidak dikuasai nafsu yang durjana ya Allah. Rabb, kuasai kami ya Allah. Kuasai kami ya Allah, agar kami berkuasa atasmu ya Allah, bersandar hanya padamu ya Rahman. Ya Rabbana, kalau ada yang sakit saudara kami hari ini, sehatkan mereka ya Allah. Sehatkan mereka wahai ya Allah. Kalau ada orang tua kami yang sakit ya Rahman, sehatkan orang tua kami ya Allah. Yang melahirkan kami, ayah yang mencari makan ya Allah, hitam kulitnya ya Allah, berhutang demi kami, demi sekolah kami ya Allah. Kini mereka sudah tiada Rahman. Lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan barzahnya ya Allah. Kalau dia azab detik ini, mohon ya Allah, janganlah kau azab ya Allah. Bersumpah kami demi Allah, mak kami dulu melahirkan kami dengan cinta, mengurus kami, memperjuangkan kami demi kami ya Allah. Ayah kami juga demikian, mencari makan demi kami, menyekolahkan kami ya Allah. Rabb, jangan siksa mereka ya Allah. Kalau sempit makamnya Rabb, wasi', lebarkan, jangan sempitkan ya Allah. Tolong kami ya Allah. Izinkan kami besok berjumpa dengan baginda Rasulullah, meminumkan air telaga Kausar yang tak akan habis hausnya selama-lamanya ya Allah. Izinkan kami berjumpa dengan para sahabat, Utsman, Ali ya Allah, Abu Bakar Siddiq ya Rahman, sahabat-sahabat yang menemani baginda Rasulullah. Izinkan kami sekeluarga masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan kami sekeluarga ya Rahman, pak lek kami, nenek atau opung kami, masukkan semuanya ke syurga-Mu ya Allah. Generasi umat kami ya Allah, jadikan anak-anak kami nanti generasi yang soleh, solihah, yang cinta sholat 5 waktu wahai ya Allah. Bukan generasi yang mereka sengaja dan berani meninggalkan sholat 5 waktu wahai ya Allah. Akhirnya kami angkat tangan kami tundukkan kepala kami. Rabb, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.